Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Yehezkiel 3:10, demikian firman Tuhan. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah yang menjadi pusat perhatian Bapak Ibu Saudara sekarang ini ketika mendengarkan banyak suara dan berita di sekitar kita? Ketika melihat berita di televisi misalnya, berita apa yang lebih menarik saudara? Apakah tentang politik? Apakah tentang olahraga? Tentang hiburan, atau tentang gosip? Membuka konten-konten yang ada di pesawat-pesawat seluler kita, di handphone kita, berita-berita apa yang lebih menarik? Tentu masing-masing kita punya ketertarikan. Tetapi izinkan saya mengatakan bahwa secara umum manusia sekarang ini lebih tertarik dengan kabar bohong daripada kabar kebenaran. Lebih suka dibohongi daripada mengetahui hal yang benar, walau dia tahu sudah dibohongi. Salah satu contoh misalnya, kalau kita berjumpa dengan seseorang yang mungkin 2-3 tahun lalu belum berjumpa dengan kita, dan setelah 2-3 tahun berjumpa kembali, dia lebih senang kalau kita bertegur sapa dengan sebuah kebohongan dengan mengatakan, makin muda saja loh. Padahal faktanya, setelah bertemu 3 tahun, pasti kita akan makin tua. Tetapi dia lebih suka dikatakan, makin muda saja kan. Tentu tidak ada yang suka ketika bertemu kita dengan teman kita setelah 3 tahun bertemu, lu rupanya sudah tua. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi secara umum kita lebih suka kabar bohong. Demikian juga dengan kabar-kabar yang ada, lebih suka dibohongi. Kemudian, lebih suka dengan kabar-kabar buruk daripada kabar baik. Kalau ada berita tentang satu keluarga yang adem, damai, sejahtera, itu bagus juga di-share di dalam media-media sosial. Persekutuan dan ibadah di gereja juga ada juga yang membuka. Tetapi ketika ada satu peristiwa yang mungkin kontroversial, tentunya akan dibagi dengan sukarela dan ada yang menonton berulang-ulang. Itulah yang menjadi daya tarik dan perhatian dari banyak orang pada hari-hari terakhir ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kecenderungan zaman tersebut, orang-orang yang senantiasa lebih memperhatikan kabar buruk dan kemudian lebih tidak tertarik dengan kabar yang baik, maka hal yang terjadi di dalam kehidupan keseharian seolah-olah lebih banyak hal yang jahat dalam kehidupan sekarang. Seolah-olah sudah semakin sedikit orang-orang yang baik. Seolah-olah semua kehidupan segalanya serba susah di sekitar kita. Padahal karena kita lebih rajin membagikan kabar buruk itu, sehingga kehidupan sepertinya semakin mengerikan dan semakin mengancam. Di situasi hidup yang demikian, kita dipanggil seperti Yehezkiel di sini untuk mengabarkan kabar baik tersebut. Untuk mengabarkan kabar baik tersebut, tugas pertama dari panggilan kita adalah memperhatikan hal-hal yang baik. Memperhatikan hal yang baik dimulai dari memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam renungan yang kemarin, kita sudah diingatkan bahwa juga pada hari Minggu itu saya sudah sampaikan mana yang lebih banyak kita perhatikan, suara dunia ini atau suara Tuhan. Bapak Ibu, sering sekali kita lebih peka memperhatikan suara-suara dunia ini. Sehingga kabar yang kita sampaikan juga adalah kabar-kabar dunia ini. Sementara di satu sisi tadi saya sudah mengatakan, kabar yang disampaikan di dunia ini lebih banyak kabar-kabar yang buruk. Berita tentang banjir, berita tentang peperangan, berita tentang perselisihan, berita tentang korupsi. Sangat sedikit berita-berita yang mengedukasi dan berita-berita yang baik. Sangat sedikit yang memperhatikan tentang firman Tuhan. Maka karena itu, mari kita lebih membuka telinga kita dan memberi hati kepada firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan hidup benar di dalamnya. Demikian juga tentang hal-hal yang baik di sekitar kita, di mana Allah juga berbicara melalui persekutuan yang baik, melalui alam, dan juga melalui semua tindakan yang baik yang dilakukan pada pribadi-pribadi dan persekutuan. Hal-hal baik itu kita beritakan kemudian
untuk menunjukkan bahwa Allah masih hadir dan melakukan banyak kebaikan. Yang kemudian tetaplah konsisten menyampaikan kebenaran itu. Jangan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita ikut menjadi alat untuk memberitakan kabar buruk. Saudaraku yang terkasih, orang kecelakaan kita posting, tentunya itu sebuah bagian dari kepedulian mungkin di awalnya, tetapi kita lebih banyak mengeksploitasi penderitaan orang lain demi popularitas kita, atau mungkin demi konten kita. Kalau itu motivasinya, mari tinggalkan. Demikian juga misalnya kalau ada yang mengirimkan kabar baik, putus. Jangan ikut kita membagikannya untuk memviralkannya kepada sesama kita. Hati-hati juga memposting berita. Jangan-jangan itu menyinggung orang lain. Jangan-jangan itu menyakiti hati orang lain. Tapi mari kita memposting hal-hal yang menyejukkan dan yang menunjukkan cinta kasih kepada sesama. Saudaraku yang terkasih, berikanlah telingamu kepada firman Tuhan dan berikan juga hatimu kepadanya, sehingga kamu hidup benar di dalamnya dan menjadi pemberita-pemberita kabar baik kepada sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang kami dengar. Biarlah kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada firman Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan dan diberangkatkan menjadi pemberita Injil kepada sekitar kami. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memberitakan kabar baik. Selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.